Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM 2522294. Saya dari kelas 1 HPTIK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang logika dan algoritma untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah logika dan algoritma dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada bab 4 dengan judul Dasar Algoritma Pemrograman. Nah, di dalam dasar algoritma pemrograman ini, yang pertama terdapat percabangan. Percabangan itu merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program, yang diakibatkan karena beberapa kasus yang tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai yang sebelumnya. Nah, secara umum, percabangan apabila digambarkan dengan flowchart akan tampak seperti berikut ini. Selanjutnya, jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis. Yang pertama, percabangan dengan syarat, dan yang kedua, percabangan tidak bersyarat. Di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankannya. Nah, percabangan bersyarat pada percabangan ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if, dan yang selanjutnya itu percabangan dengan menggunakan switch case. Percabangan dengan if. Nah, percabangan if ini merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Nah, secara umum bentuk percabangan if sebagai contoh itu seperti berikut ini. Yang kedua, percabangan dengan switch case. Nah, perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya saja pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Nah, untuk contoh penggunaan switch case seperti di bawah ini. Nah, yang kedua, percabangan tak bersyarat. Nah, di mana dalam aplikasinya mengarahkan eksekusi program ke lain program dengan menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan pada PHP versi 5.3. Selanjutnya yaitu materi tentang perulangan. Perulangan atau looping adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang ditentukan. Nah, di dalam perulangan ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama itu kondisi awal perulangan, dan yang kedua kode program atau perintah yang akan diulang, dan yang ketiga kapan perulangan itu akan berhenti. Nah, di dalam perulangan ini terdapat 2 proses looping. Yang pertama itu looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu, dan yang kedua looping dengan jumlah kali perulangannya yang belum diketahui kapan akan berhenti. Nah, di dalam perulangan ini terdapat 2 struktur utama. Yang pertama itu kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan. Dan yang kedua, bagian perintah coding yang akan diulang. Selanjutnya, jenis perulangan dan implementasinya. Nah,
Perulangan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada while, dan yang kedua do while, ketiga for, dan yang keempat nested loop atau perulangan bersarang. Nah, yang pertama perulangan while. Perulangan while ini adalah perulangan yang banyaknya perulangannya itu belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Nah, contoh perulangan while itu seperti berikut ini. Yang selanjutnya statement do while. Nah, pada perulangan ini dilakukan pengecekannya di akhir dan hanya melakukan perulangan satu kali. Contoh dari perulangan do while ini seperti berikut ini. Yang ketiga perulangan for. Nah, perulangan for ini digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya, untuk kondisi perulangan for, kita membutuhkan 3 kondisi. Yang pertama, kondisi awal perulangan. Yang kedua, kondisi saat perulangan. Dan yang ketiga, kapan perulangan harus terjadi. Contoh dari perulangan for itu seperti berikut ini. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang pada dasarnya adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, di dalam perulangan itu terjadi perulangan kembali. Seperti untuk array, ada penggunanya dapat menggunakan for, while, dan do while. Untuk contoh perulangan bersarang ini seperti berikut ini. Nah, materi yang ketiga tentang rekursif. Rekursif ini secara sederhana dapat diartikan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai suatu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Contoh dari konsep rekursif itu seperti ini. Yang terakhir, implementasi rekursif. Nah, dalam implementasi rekursif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama fungsi pangkat, yang kedua fungsi faktorial, dan yang ketiga direct Fibonacci. Untuk contoh masing-masing implementasi ini akan disajikan berikut ini. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab 5, kita akan membahas tentang larik atau array. Larik atau array adalah koleksi data di mana setiap elemen memakai nama yang sama dan bertipe sama, dan setiap elemen diakses dengan membedakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks. Suatu array hanya dapat menyimpan satu tipe data saja. Jadi, di dalam data suatu array, kita tidak akan menemukan campuran tipe data, misalnya karakter dan numerik. Array termasuk dalam tipe data terstruktur dan paling umum digunakan. Untuk menyimpan data, analoginya seperti ini. Mari kita membayangkan bahwa array merupakan sebuah hotel yang memiliki beberapa kamar. Kemudian setiap kamar dikenal dengan indeks atau urutan angka. Intinya adalah kita akan menyiapkan kamar dalam hotel dengan indeks nomor 0 sampai sekian. Untuk penggunaannya sendiri, pengunjung dibagi berdasarkan nomor kamar hotel. Jika kita lihat dari masalah tersebut, kita tidak lagi membutuhkan banyak variabel untuk menyimpan data yang sama. Namun kita hanya membutuhkan satu variabel saja. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang array. Yang pertama itu, indeks nomor pada array dimulai dari 0. Array hanya mampu menyimpan data dengan tipe yang sama. Artinya, semua isi array memiliki tipe data yang sama. Array atau larik terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama array satu dimensi. Nah,
Pada array satu dimensi ini, elemen array hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan hanya dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Array dua dimensi atau array multidimensi yang sering disebut dengan matriks adalah array yang memiliki dua atau lebih baris dan beberapa kolom yang bertipe sama. Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matriks. Jadi kesimpulannya, array merupakan kumpulan tipe data dalam suatu program. Array memiliki suatu fungsi sebagai wadah berkumpulnya tipe data yang sama, namun dengan elemen yang berbeda. Array memiliki dua jenis. Yang pertama itu array berdimensi 1 dan yang kedua array berdimensi 2. Array sering digunakan bersamaan dengan looping untuk mempercepat proses pengantrian data. Penggunaan array berfungsi agar lebih mudah dalam mengelompokkan dan penstrukturan data. Metode divide and conquer. Nah, metode divide and conquer ini adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap submasalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang selanjutnya itu di dalam metode divide and conquer ini ada beberapa langkah-langkah umum. Yang pertama ada divide. Divide yaitu membagi persoalan menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Yang kedua itu ada conquer. Conquer ini adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Yang ketiga combine atau menghubungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Dalam metode divide and conquer ini ada 4 hal penting yang harus dipahami. Yang pertama itu ada balancing factor. Balancing factor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Nah, ini merupakan langkah nyata dari algoritma divide and conquer di dalam proses pembagian yang sebenarnya. Jumlah dari balancing factor harus 2 atau lebih, karena jika tidak, problem tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki balancing factor berjumlah 2. Nah, yang kedua ada balance. Sebuah algoritma divide and conquer bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Nah, dengan kata lain, jumlah dari keseluruhan ukuran submasalah sama dengan ukuran masalah awal. Sebagai contoh itu seperti merge sort dan binary tree. Data dependence of divide function. Algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang, salah satu contohnya adalah algoritma quicksort yang akan membagi subproblem dengan fungsi data dependent divide. Nah, yang keempat itu ada control parallelization or sequentially. Algoritma divide and conquer dikatakan berukuran atau sequential jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Paralelisasi atau algoritma divide and conquer
dilakukan oleh mouse debugger yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari subtree pertama diberikan passing kepada proses komputasi subtree kedua, supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi sekarang ini, contoh tersebut tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Selanjutnya, metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Nah, pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa digunakan untuk proses sorting, yaitu urut naik atau ascending dan urut turun atau descending, di mana tujuan dari sorting adalah untuk mengurutkan data yang belum terurut. Kemudian masuk ke materi algoritma sorting. Nah, algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting atau pengurutan. Sorting dapat dibedakan menjadi dua, yaitu comparison sort atau bubble sort, selection sort, insert sort, merge sort, quick sort, dan non-comparison sort, yaitu radix sort, counting sort. Comparison sort atau pengurutan dengan pembagian adalah algoritma yang dalam proses pengurutannya melakukan pembandingan antar data. Kemudian non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan adalah algoritma pengurutan di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kemudian algoritma selection sort. Nah, selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke 1. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Nah, langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Berikut adalah contoh algoritma dari selection sort. Selanjutnya yaitu algoritma quicksort. Nah, quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Nah, sebuah array besar dipartisi menjadi dua array yang salah satu menyimpan nilai yang lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Berikut adalah contoh dari algoritma quicksort. Selanjutnya algoritma bubble sort. Nah, metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan n dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi n-1, begitu seterusnya. Atau sebaliknya, dengan mencari elemen terkecilnya diletakkan paling kiri pertama dan terkecil kedua di i-1 dan seterusnya. Selanjutnya itu algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan, dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Nah,
Algoritma Merge ini disesuaikan untuk mesin GraphTab. Penggunaannya dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun karena banyak aplikasi algoritma Merge yang mempunyai alternatif lebih cepat ketika kamu memilih akses memori acak yang menjaga semua data. Nah, hal ini disebabkan algoritma membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif atau berulang dan memakai 2 tabel. Algoritma Merge Sort membagi tabel menjadi 2 tabel yang sama besar. Masing-masing tabel diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan kembali untuk membentuk tabel yang terurut. Implementasi dasar dari algoritma Merge Sort memakai 3 buah tabel. 2 untuk menyimpan elemen dari tabel yang telah dibuat dibagi 2 dan 1 untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun algoritma ini dapat juga dilakukan langsung pada 2 tabel sehingga menghemat ruang atau memori yang dibutuhkan. Baiklah, cukup sekian pembahasan logika dan algoritma pada video kali ini. Saya Rahma Alia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.